Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feniska Handayani dengan NIM akhir 014. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil paper saya yang berjudul Evaluasi Kurikulum Sejarah di Tingkat Sekolah Menengah. Yang pertama yaitu ada urgensi. Evaluasi kurikulum sejarah di tingkat sekolah menengah sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu relevansi dengan perkembangan zaman. Sejarah adalah mata pelajaran yang berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Evaluasi secara berkala memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan tetap relevan dengan perkembangan historis terbaru serta memperbarui materi dengan isu-isu kontemporer. Yang kedua, pembaharuan dalam metode pengajaran. Evaluasi kurikulum memungkinkan untuk mengidentifikasi metode pengajaran yang efektif dalam menyampaikan materi sejarah kepada siswa. Penggunaan teknologi dan pendekatan yang lebih interaktif dapat membantu meningkatkan minat siswa dan pemahaman mereka tentang materi sejarah. Yang ketiga, ketepatan dalam penekanan materi. Evaluasi dapat membantu dalam menilai apakah penekanan materi sejarah yang diajarkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Hal ini penting agar siswa dapat memahami nilai-nilai historis, kebudayaan, serta implikasi sejarah terhadap masyarakat modern. Yang keempat, perspektif yang inklusif. Kurikulum sejarah harus mencerminkan berbagai perspektif dan pengalaman yang ada di masyarakat. Evaluasi dapat membantu untuk memastikan bahwa kurikulum tidak hanya menghadirkan sudut pandang atau sisi yang dominan, tetapi juga mencakup sudut pandang yang beragam, termasuk perspektif minoritas, perempuan, dan kelompok yang terpinggirkan lainnya. Kemudian yang kelima, meningkatkan literasi sejarah. Evaluasi kurikulum membantu dalam mengevaluasi apakah siswa benar-benar memperoleh pemahaman yang baik tentang konsep-konsep sejarah dan keterampilan analitis yang diperlukan untuk memahami sumber-sumber historis. Yang terakhir, persiapan untuk masa depan. Pemahaman yang kuat tentang sejarah membantu siswa untuk menjadi warga yang berpikiran kritis, dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi, serta dapat mengambil keputusan yang informan tentang isu-isu global yang kompleks. Dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kurikulum sejarah di tingkat sekolah menengah, pendidik dapat memastikan bahwa pembelajaran sejarah tetap relevan, inspiratif, dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan siswa sebagai individu yang terdidik dan berbudaya. Kemudian ada tujuan evaluasi kurikulum sejarah di tingkat sekolah menengah mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi kurikulum membantu dalam menilai efektivitas metode pengajaran dan materi yang digunakan dalam mengajar sejarah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga siswa dapat memahami dan menghargai nilai-nilai sejarah dengan lebih baik. Yang kedua, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Setiap kelompok siswa memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda. Evaluasi kurikulum membantu dalam menyesuaikan materi pembelajaran sehingga dapat lebih relevan dan menarik bagi siswa. Meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran sejarah. Yang ketiga, mengidentifikasi kekurangan. Evaluasi kurikulum membantu dalam mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam kurikulum yang ada. Ini bisa berupa kekurangan informasi, kesenjangan dalam cakupan topik, atau ketidakcocokan dengan standar pendidikan yang relevan. Yang keempat, menilai capaian pembelajaran. Evaluasi kurikulum membantu dalam menilai sejauh mana
siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ini mencakup pemahaman tentang fakta-fakta historis, pengembangan keterampilan analisis, dan pemahaman konsep-konsep sejarah. Yang kelima yaitu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Evaluasi kurikulum memberikan umpan balik yang berharga bagi pendidik untuk memperbaiki pendekatan pengajaran dan pembelajaran mereka. Dengan menganalisis hasil evaluasi, guru dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan dan mengadopsi strategi yang lebih efektif dalam mengajar sejarah. Yang keenam, mendukung pengembangan profesional guru. Evaluasi kurikulum dapat membantu dalam mendukung pengembangan profesional guru. Dengan memahami bagaimana kurikulum bekerja dan bagaimana pengajaran dapat ditingkatkan guru, dan guru dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk memberikan pengalaman pembelajaran sejarah yang lebih baik kepada siswa. Dengan menjalankan evaluasi kurikulum sejarah secara teratur, sekolah dapat memastikan bahwa pengajaran sejarah di tingkat sekolah menengah tetap relevan, efektif, dan bermanfaat bagi perkembangan intelektual, dan kultural siswa. Dalam evaluasi pembelajaran di tingkat sekolah menengah, terdapat beberapa model. Yang pertama yaitu model surrogate experience Kemis. Model evaluasi Kemis pada tahun 1964 berdasarkan pandangan bahwa kurikulum tidak dapat diperoleh dengan cara yang tepat dan objektif, melainkan memerlukan evaluasi yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai variabel. Tugas evaluator adalah untuk mengembangkan kurikulum secara menyeluruh dengan menampilkan gambaran yang jelas tentang isu-isu yang terkait dengan kurikulum dan pihak-pihak yang terlibat dalam penerapannya. Gambaran kurikulum ini harus menjelaskan kompleksitas dan pengalaman belajar yang dihasilkan oleh kurikulum sehingga memberikan pengalaman yang dapat mewakili kepada audiens. Kemudian yang kedua yaitu model riset tindakan kelas. Menurut Ari Kunto, menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas secara lebih rinci dan sistematis adalah penelitian merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan metode tertentu untuk mengumpulkan data yang akurat demi meningkatkan mutu objektif yang diamati. Kemudian tindakan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Yang dalam konteks penelitian tindakan kelas mengacu pada siklus-siklus kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang terakhir, kelas merupakan lingkungan tempat di mana sekelompok peserta didik belajar bersama dalam waktu yang sama di bawah bimbingan guru yang sama. Riset tindakan kelas digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam konteks pendidikan, terutama selama proses pembelajaran, baik dari perspektif guru atau dosen maupun siswa atau mahasiswa. Penelitian tindakan kelas merupakan cara bagi guru untuk merefleksikan pelaksanaan pembelajaran, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan merencanakan tindakan untuk mengatasinya. Langkah awal dalam penelitian tindakan adalah menyusun perencanaan pembelajaran yang bertujuan untuk menangani masalah yang muncul dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah model studi kasus STEC. Model evaluasi studi kasus STEC mendapat kritik sebagai model yang cenderung subjektif dan hasilnya sulit untuk digeneralisasi karena sampelnya terbatas dan unik. Namun mereka juga mencatat bahwa model ini sangat relevan bagi orang awam, terutama mereka yang terlibat langsung dalam proses pendidikan di semua tingkat sekolah. STEC meyakini pentingnya studi kasus dalam evaluasi kurikulum karena ia melibatkan semua variabel yang ada di dalam konteks pendidikan yang seringkali diabaikan dalam penelitian kuantitatif. STEC juga menekankan bahwa hasil dari studi kasus dapat digeneralisasi
asalkan terdapat kesamaan antara kasus yang diteliti dengan konteks pendidikan yang akan digeneralisasi. Pengumpulan data dalam studi kasus dapat berasal dari berbagai sumber informasi karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang bersifat substansial untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Kemudian, 4 metode analisis data, interpretasinya dalam studi kasus antara lain yang pertama yaitu pengumpulan kategori, di mana peneliti mengumpulkan contoh-contoh data dan berusaha menemukan makna yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Yang kedua, interpretasi langsung, di mana peneliti memperoleh makna dari satu contoh data tanpa mencari banyak contoh, dan kemudian menggabungkannya kembali untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Peneliti membentuk pola dan mencari kesesuaian antara dua atau lebih kategori, seringkali menggunakan tabel untuk menunjukkan hubungan antara kategori tersebut. Yang terakhir yaitu peneliti membuat generalisasi naturalistik melalui analisis data yang diperoleh dari pembelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut, baik untuk diterapkan pada kasus serupa atau pada populasi yang lebih luas. Kemudian simpulan mengenai evaluasi kurikulum sejarah di tingkat sekolah menengah menunjukkan bahwa evaluasi merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sejarah. Dari evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya relevansi. Evaluasi kurikulum memastikan bahwa materi yang diajarkan tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Kurikulum harus menggambarkan berbagai perspektif historis dan menghadirkan isu-isu kontemporer untuk mempertahankan minat siswa. Yang kedua, yaitu perbaikan metode pengajaran. Melalui evaluasi, metode pengajaran yang efektif dapat diidentifikasi dan diadopsi untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang sejarah. Penggunaan teknologi dan pendekatan yang interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, pemahaman dan keterampilan. Evaluasi membantu dalam menilai sejauh mana siswa telah mencapai pemahaman dan keterampilan yang diinginkan dalam pembelajaran sejarah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya mengingat-ingat fakta, tetapi juga mampu menganalisis sumber-sumber historis dan mengembangkan pemikiran kritis. Yang keempat, kesesuaian dengan standar pendidikan. Evaluasi kurikulum juga menilai kesesuaian dengan standar pendidikan yang relevan. Kurikulum harus memenuhi persyaratan kurikulum nasional dan lokal, serta mencakup kompetensi yang diharapkan dari siswa pada tingkat sekolah menengah. Perbaikan berkelanjutan. Evaluasi kurikulum tidak hanya sekali jalan, tetapi merupakan proses berkelanjutan. Dari hasil evaluasi, perbaikan dan penyesuaian terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah dan mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Dengan demikian, evaluasi kurikulum sejarah di tingkat sekolah menengah menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pendidikan sejarah memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pengembangan siswa sebagai individu yang terdidik, berpikiran kritis, dan berbudaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.